Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan betapa banyak kenikmatan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. La tuhsuha, tidak bisa menghitung. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya ila yaumiddin, sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Aya nu masih emut Pak, aya hadis teh naon Pak? Cungkeun tangan lah. Pananganna diacungkeun. Tong rempugan atuh. Aya nu bade? Aya hadis teh naon hadis? Ayo, mangga. Ucapan, perbuatan dan ketetapan. Ketetapan siapa? Ucapan siapa? Tindakan siapa ini? Rasulullah. Itu hadis. Kalau hadis qudsi, kan ada hadis qudsi, ada Al-Quran. Apa bedanya ini? Ya, hadis qudsi dari Allah terus, Al-Quran juga dari Allah terus. Redaksinya diserahkan kepada Rasulullah. Redaksi apa? Redaksi hadisnya diserahkan kepada Rasulullah. Kalau isi atau maknanya dari siapa? Dari Allah. Pinter ya. Pinter ya. Sankol apanya? Santri kolot. Pami Al-Quran. Atau ngerempugan gitu atau sigano teu pede gitu. Apa jadi mangga? Wahyu dari Allah. Kalau redaksinya bagaimana? Dari Nabi bukan? Bukan. Langsung dari Allah. Dengan kata lain copy paste. Kita tuliskan aja di sini ya. Yang barangkali yang baru masuk. Jadi kita belajar tentang ulumul hadis. Gitu ya. Ulumul hadis. Nah, ini terbagi nanti ada berapa? 2. Ada apa? Secara periwayatan ada riwayat. Nah, terus kedua adalah riwayah, gitu ya. Nah, ini tak marbutoh. Kemudian hadis ini juga ada 3 ya. Ada hadis gini, hadis. Kemudian yang keduanya ada hadis qudsi, hadis qudsi, hadis qudsi. Yang ketiganya adalah Al-Quran. Nah, begitu. Jadi apa yang bisa kita ambil untuk membedakan mana hadis qudsi, mana Quran? Kalau hadis itu perkataan
ucapan ya, perkataan atau ucapan, kemudian perbuatan dan ketetapan Nabi. Jadi Nabi diam saja itu jadi hukum. Kami orang cicing teh hewa berarti. Kita harus fatornya baik kemana? Hewa berarti itu. Fatornya anggur kumaha? Oyong wae mana? Da abi mah pamipatori panen ngemutan hadis goler eta. Eta we abi. Haram dituang sata acan ka ustadna gitu. Eta haram eta. Jadi ayat hadis qudsi, ayat Quran. Kalau hadis tadi sudah dijelaskan. Hadis qudsi, hadis qudsi. Qudsi itu pernah dengar kudus. Kudus itu suci. Berarti hadis qudsi itu adalah perkataan Nabi, tetapi dari yang maha suci, begitu. Perkataan Nabi, tetapi maknanya dari yang maha suci, begitu. Kalau Al-Quran, copy paste. Kalau kata malaikat Jibril, Iqra, nah berarti Iqra ditulis harus Iqra sesuai. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tidak boleh ada redaksi lain. Jadi ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Ada riwayat, ada dirayat. Kemudian apa bedanya hadis qudsi dengan Quran tadi Bu? Kalau hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sedangkan hadis qudsi adalah perkataan Nabi yang makna isinya itu berasal dari yang maha suci. Siapa yang maha suci? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Quran itu adalah kalam Allah, memang begitu redaksinya. Tidak ada sesuatu tambahan dari Nabi. Apa adanya begitu. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kita bedakan antara hadis qudsi dan Quran. Kalau hadis barangkali kita sudah familiar, contoh innamal a'malu binniyat. Atau misalkan ada hadis lain yang Bapak ingat, yang Bapak hafal, hiji we naon gitu. Ayat tuh Pak. Terus ala kulli muslimin aya, da umum itu mutawatir atau apa. Hadis mutawatir. Coba nu rada ieu Pak. Saya nu sanes apa? Oh, terus? Terus? Terus. Pami hadis qudsi. Nah, kan tuh familiar itu Pak. Coba hadis qudsi aya hiji we. Pami aya nu tiasa ngajawab tanya mih kalau dipasian mih tah. Mie ayam. Naon teh Pak? Aya nu apal? Hadis qudsi contoh? Eta mah qaul ulama, eta mah. Salah satu hadis qudsi itu contoh, redaksinya bukan dari an sahabat, bukan, tapi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menarik adalah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalanya Rasulullah. Ini sanadnya begini, an rabbihi, dari Tuhannya. Itu. Jadi an rabbihi. Kalau yang lain kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya kan? Qala sami'tu Rasulullah. Sanadnya begitu. Kenapa Pak? An Ibnu Umar gitu. Tapi kalau hadis qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian an rabbihi tabaraka wa taala. Begitu. Contoh misalkan hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, ini haramtu zulma, saya mengharamkan kezoliman ala nafsin, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Kemudian fala tadzalamu, maka kalian jangan berlaku zolim. Nah, itu seperti seperti Al-Quran memang redaksinya, tetapi itu dari Nabi, itu disebut dengan hadis qudsi. Begitu ya. Jadi bisa difahami di sini bahwa hadis qudsi itu memang redaksinya mirip Al-Quran. Ini sesungguhnya aku, kan ini bukan perkataan Nabi ini,
bukan dari Nabi ini, tapi memang redaksi dari Allah yang kemudian dibahasakan oleh Nabi supaya bisa dipahami. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, haram tu zulma, mengharamkan zalim. Nah, ala nafsin, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikannya haram pula bagi kalian. Berarti bagi kita itu haram, Pak. Zalim itu adalah perkara yang haram, gitu. Itu salah satu contohnya ya. Kalau Al-Quran malah kita tahu ya, banyak gitu. Mutawatir lah kalau Al-Quran. Baik, kita masuk pada pembahasan pokok kita, Pak, yaitu pada halaman 14. Nah, ini pembahasan pokok kita malam hari ini. Tidak banyak-banyak belajarnya, cuman selembar aja, Pak. Ada, Pak, halaman 14? Sudah ya? Pak Imam, mangga baca, Pak Imam. Baik, kita mulai. Judulnya adalah Anwa'u Ulumil Hadis. Anwa'u itu adalah macam-macam, rupa-rupa bisa ya. Anwa'u Ulumil Hadis. Ulumil Hadis itu dari kata ilmu ya. Ulum berarti ilmu hadis. Jadi ulum itu bentuk jamak dari kata ilmu. Anwa'u ulumil hadis. Hadis juga, Pak, itu diartikan rasul ya, utusan. Hal ataka hadisu Musa, itu. Apakah telah sampai kepada kalian berita tentang Nabi Musa? Hadis itu juga kadang diartikan dalam Al-Quran Nabi, utusan. Jadi dalam konteks ini, tapi makna hadis adalah nanti perkataan, ucapan, ketetapan Nabi itu ya. Yuqsimu aksarul ulama'i al-hadisan nabawi ila qismaini. Nah, itu. Yuqsimu aksarul ulama'i al-hadisan nabawi ila qismaini. Yuqsimu membagi, aksarul ulama, mayoritas ulama, al-hadis an-nabawi, tentang hadis nabawi, ila qismaini, kepada dua bagian. Jadi ulama mayoritas membagi hadis itu ke dalam dua bagian. Apa itu maqbulun wa mardudun? Yang pertama adalah hadis maqbul, yang kedua adalah hadis mardud. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih definisi makbul dan mardud itu? Kan begitu. Nah, makbul diterima, mardud ditolak. Tapi pertanyaannya, makbul yang seperti apa gitu? Yang diterima hadis itu yang seperti apa? Itu pertanyaan. Jadi tidak hanya sebatas diterima dan ditolak. Sama seperti misalkan abdi ngalamar saha gitu. Terus ditampi. Nah, ditampi nate kan pasti aya kriteria yang memenuhi syarat, kan begitu. Tapi upami ditolak datang mapuguna. Mardud, nah ditolak. Nah, sekarang kita bedah satu-satu nih. Wal maqbulu ma'nahu. Hadis yang dikatakan makbul atau diterima itu secara maknanya adalah anna naqilihi alladzina naqaluhu wa hamaluhu ijtama'as fihim sifatul qabul. Anna bahwasannya naqilihi, perawi dari hadis, alladzina yang naqaluhu, menukil, mentransmisikan, mendistribusikan, menyampaikan, itu maknanya tuh banyak. Naqalu itu asal katanya naqlun, menukil, mengambil, mengutip, itu asalnya begitu. Tetapi kalau ada perawi, berarti perawi mengutip itu adalah nanti menyebarkan, mendistribusikan, sama saja itu. Wahamaluhu, dan membawanya, membawa apa ini? Hadis. Nah, makanya ada kata hamil, ya, hamil. Asal katanya hamala, yahmilu, hamlun, fahuwa hamilun. Jadi hamilun itu adalah orang yang mengandung. Itu hamil orang yang mengandung. Pami buncit, Pak, hamil sanes. Tapi data yang ngandung kan, Pak. Cuman sanes anak teuing naon.
Tah, jadi hamil teh berasal dari bahasa Arab. Da seueur Pak, bahasa orang teh serapan di bahasa Arab seueur. Ya hamil, hamala yahmilu hamlun, fahuwa hamilun, wa dzaka mahmulun. La tahmil, nanti supil nahinya. Berarti hamalu membawa. Ijtama'at yang terkumpul fihim di dalam perawi itu apa? Sifatul qabul, sifat-sifat yang diterima. Nah, jadi maksudnya begini. Yang dikatakan dengan makbul itu, hadis yang makbul, hadis yang diterima itu adalah yang bagaimana? Ini berkaitan ternyata dengan perawinya, Pak. Ana bahwasanya nakilihi perawinya itu yang memenuhi syarat. Nanti ada kita jelaskan apa syarat-syarat perawi, ada. Sifatul qabul yang memang syaratnya itu ciri dari hadis yang qabul. Kenapa demikian, Pak? Kenapa harus ada syarat? Ada yang bisa jawab ini? Kenapa harus ada syarat? Ada? Pengrempugan itu. Harus orang yang terpercaya. Kenapa harus orang yang terpercaya ini, Pak? Dalam menyebarkan hadis ini, kenapa coba? Nah, itu dia. Itu dia ya. Kenapa sih ini harus dari lisan orang yang terpercaya? Kenapa demikian? Karena yang diberitakan ini adalah orang terpercaya. Siapa yang diberitakan ini? Rasulullah. Rasulullah itu orang mulia, bukan? Apakah lisannya pernah berbohong? Tidak pernah. Makanya berarti karena ini dari lisan orang yang paling mulia, sehingga ucapannya nanti akan menjadi hukum. Bahaya ini Pak kalau menjadi ditambah-tambah misalkan. Umpama ini mah lagi musim kampanye. Kan dulu ini Pak terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coblos Pak ini. Nah, itu kan menjadi ketetapan untuk kaum muslimin. Dan bahaya itu. Itu dulu pernah terjadi di zaman setelah masa kekhalifahan. Ya, jadi kejadian ini memang berlangsung luar biasa. Banyak bertebaran hadis-hadis palsu dengan tujuan hanya untuk kepentingan politik. Nabi mengatakan kita harus memilih pimpinan dari bangsa atau kaum Khawarij atau bangsa Syiah, dulu begitu. Makanya ini yang perlu diklasifikasi mana perawi periwayat yang dikatakan memenuhi syarat, gitu ya. Kita lanjut. Walidzalika saral hadis alladzi naqaluhu maqbulan 'indal ulama. Walidzalika, dan oleh karena itu saral hadis menjadikan kualitas hadis alladzi yang naqaluhu dibawa oleh para perawi tadi makbulan, diterima, begitu. Makbulan itu diterima. Makbul. Indal ulama, siapa diterima oleh siapa ini? Ulama. Begitu. Indal ulama diterima oleh ulama. Ulama apa? Ulama apa Pak Gugun? Kan di situ indal ulama, ulama apa ini? Ulama ahli hadis. Jadi spesifik di sini, makanya pakai alif lam. Jadi kalau di sini pakai alif lam berarti khusus ulama, yang dimaksud adalah ulama hadis. Ini ma'rifat berarti. Ada syariat, ada tariqat, ada ma'rifat, ada hakikat, gitu kan? Nah, ini ma'rifat nih, alif lam nih. Ulamanya sudah diketahui adalah ulama ahli hadis. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah yang disebut dengan hadis makbul itu adalah hadis yang perawinya memiliki ciri-ciri sifat-sifat yang diterima sebagai perawi. Begitu. Nanti ada kriterianya, ada 5. Kita lanjut dulu. Wal mardudu ma'nahu. Sedangkan mardud itu maknanya adalah annahu lam tatawaffar. Ya, tatawaffar itu dari kata tawaffaro, yutawaffiru, lam tatawaffar. Lah ilmu nahunya begitu. Annahu lam tatawaffar sifatul qabul fi man naqalahu wa hamalahu. Nah, ini kalau mardud yang tertolak itu apa maknanya? Lam tatawaffar, tidak memenuhi syarat, tidak qualified.
tidak memenuhi syarat. Apa yang tidak memenuhi syarat? Sifatul qabul fiman naqalahu wa hamalahu. Orang yang meriwayatkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bapak Imam umpama. Nggak bisa diterima. Karena apa imam masuk jalan kacamata sanes ahli hadis. Ya, Pak imamnya? Imam ahli kacamata jadi ahli hadis ternyambung itu. Jadi tidak sembarangan ini orang yang meriwayatkan harus memiliki ciri-ciri yang sudah ditentukan oleh ulama hadis. Apabila ini tidak terpenuhi, maka batal periwayatan hadisnya. Itu kasarnya tuh udah itu mah dongeng aja gitu. Jangan didengar bahwa itu hadis Nabi, itu mah dongeng aja. Kalam dia saja gitu. Walidzalika saral hadis alladzi naqalahu mardudan. Dan oleh karena itu saral hadis-hadis yang seperti ini naqalahu yang dibawa oleh perawinya itu mardudan, tertolak. Gitu, Pak. Sampai sini bisa dipahami? Saya tulis ya biar gampang ya. Nah, ini jadi menurut status hadis, menurut statusnya itu dibagi dua. Nah, kalau ini berdasarkan periwayatan ada dua, sedangkan statusnya itu ada dua juga. Nih, saya bagi lagi menjadi dua. Ini berdasarkan status. Ini berdasarkan status, ini berdasarkan periwayatan, dibagi dua ya. Yang pertama tadi adalah makbul gitu ya. Ini makbul. Yang kedua adalah mardud. Apa makbul artinya? Diterima. Sedangkan mardud ditolak. Nah, sampai sini. Sampai sini dulu ya. Sederhana kan Pak? Dari sisi periwayatan cuman ada dua, ada riwayat, ada diroyat. Kalau dari sisi status ini diterima atau tidak ada dua, makbul dan mardud. Nah, gampilah itu. Murang kali ketiasa. Sekarang kita bahas lebih dalam. Apa itu yang disebut dengan makbul? Nah, ini lanjut. Wal makbulu berikutnya. Huwaladzi yusamma 'indal ulama'il mustalahi bil hadis as-sahihi awil hasani. Makbul itu adalah yusamma dinamakan 'indal ulama oleh para ulama itu, di kalangan para ulama Pak, makbul itu ada dua ternyata, yaitu yang disebut dengan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, yang makbul ini dibagi dua lagi. Nah, ini dibagi dua lagi. Ini sahih, nah gitu. Kemudian hasanun, hasan. Nah, ini hasan. Jadi ada sahih, ada hasan. Tuh, kata ulama begitu. Sedangkan wal mardud, mardud itu adalah huwaladzi yusamma 'inda ulama'il mustalahi bid-dhaif. Nah, yang mardud itu disebut dengan hadis dhaif. Nah, kan mutawatir nih kalau dhaif mah ya, Bapak pasti kenal ini. Pokoknya dhaif. Nah, ini pembahasannya Pak. Kita ketemu nih hadis dhaif. Tuh sederhana Pak. Ilmu hadis secara periwayatan cuman ada dua. Ada riwayat, ada diroyat. Sedangkan menurut statusnya itu ada dua juga. Ada makbul, ada mardud. Makbul itu ada dua. Yaitu sahih dan hasan. Ini hadisnya hadis hasan. Ini. Nah, berarti dia masuk kategori makbul. Yang keduanya adalah mardud, yaitu dhaif. Wal mardudu huwaladzi yusamma 'inda ulama'il mustalahil bid-dhaif gitu. Berikutnya, walama kanat sifatul qabul qad takunu kamilatan tamatan firrawi. Berhubung ya, sifat-sifat qabul, ciri-ciri dari qabul itu qad. Nah, qad ini kadang-kadang bermaknanya. Kadang ada takunu kamilatan yang sempurna. Jadi ada periwayat yang semua memenuhi syarat. Saya belum sebutkan, tapi saya kasih clue-nya saja. Yang makbul itu cirinya ada 5. Itu Pak. Hadis makbul itu orang si perawi yang sempurna itu harus memiliki 5 kriteria.
Kadang ada katanya yang lengkap ini kriterianya. Wala makanat sifatul qabul qad takunu kamilatan tamatan firrawi. Yang 5 syarat dari perawi yang dikatakan makbul tadi ternyata kadang-kadang juga tidak memenuhi syarat. Itu ada yang memang utuh 5, syaratnya terpenuhi 5, tetapi juga ternyata ada yang tidak. Dibahasakan di sini wa qad tanqusu qalilan, dan kadang juga sedikit tidak. Qalilan itu sedikit, tanqusu kurang sedikit maksudnya. Contoh dari 5 itu ternyata 1 tidak. Contoh misalkan salah satu syaratnya adalah hafalan kuat, dob itu hafalan kuat. Ternyata nanti ditemukan hafalannya ada yang tidak kuat. Yang lainnya semuanya terpenuhi. Dia terpercaya, kemudian ittisalul hadis, nyambung juga sanadnya dengan Nabi. Tapi ternyata satu waktu pernah melakukan kesalahan hafalan. Harusnya misalkan waduha umpama ini. Misalkan waduha ini wadihi misalkan. Jadi berubah. Nah itu dalam ilmu hadis itu berbahaya. Itu cacat berarti nanti. Yang pernah saya sampaikan, Pak. Seorang para muhaddisin itu, seorang muhaddis itu jangankan ke manusia yang dilihat, jadi hubungan dengan manusia, hubungan si perawi dengan binatang saja itu diperhatikan. Yang pernah saya sampaikan ya. Jadi jauh-jauh Imam Bukhari hendak berguru kepada seseorang. Dikatakan oleh ulama yang lain, oleh orang lain pada saat itu adalah seorang muhaddis. Datanglah 3 bulan itu. 3 bulan Imam Bukhari ingin menemui yang akan menjadi gurunya. Sampai di tempat yang akan dijadikan gurunya, calon guru ini, ternyata calon guru ini sedang memberikan sesuatu kepada kudanya. Keledainya. Bukan kuda, keledai ya. Kuda kecil itu. Diperhatikan sama Imam Bukhari ini. Kok ini seperti mau ngasih makan. Nah, si keledainya posisinya lagi duduk. Lagi apa? Sidakep. Kumata. Depa. Sidakep. Depa. Menuju depa. Ternyata si calon gurunya ini supaya si keledainya ini berdiri. Nah, ngasih apa namanya tuh? Sesuatu di wadah. Dan kalau sekarang di ember lah gitu ya. Di ember, ditaruh di depannya supaya berdiri. Ternyata dilihat sama Imam Bukhari, dia itu kosong. Nggak ada apa-apanya. Berarti ngebohong nggak ke si keledai itu? Ngebohong tuh Pak. Sampai segitunya. Nggak jadi Pak belajarnya itu. Wah, ini ke kuda saja, ke keledai saja berbohong. Apalagi meriwayatkan hadis kan begitu. Ah, itu nggak bisa Pak. Itu cuman ngasih makan binatang menjadi pertimbangan ulama. Nggak bisa. Memang betul-betul terbebas dari kecacatan, tidak boleh berbohong, hafalannya kuat, sanadnya nanti nyambung kepada Nabi. Wah, ini luar biasa itu. Baik, kita lanjut dulu. Iqtado ayyakuna, apa kemudian implikasinya, dampaknya? Iqtado itu kalau bahasa kita mah implikasi, dampak, pengaruh bisa. Ayyakunal makbul, adanya dari makbul tadi ternyata dibagi menjadi ala darajataini. Apa darajataini? 2 derajat. Bahasa Arab apa derajat itu? Asalnya adalah derajat, kemudian kalau ada 2 berarti darajataini, ada 2 derajat. Darajatan ulya. Yang pertama adalah derajat ulya, unggul, paling utama, paling tinggi. Nah, berarti hadis itu ada derajat paling tinggi. Wa darajatan aqalla minha, dan derajat sedikit di bawahnya. Nah, itu Pak tuh. Sahih itu adalah derajat paling tinggi. Sedikit di bawahnya ada hadis hasan. Gitu maksudnya. Dijelaskan di sini fal mustamila ala a'la sifat, yang mencakup dari derajat ulya paling tinggi itu adalah unggul dalam sisi sifatnya, huwa sahih, dia disebut dengan hadis sahih. Sedangkan wal mustamila ala ma huwa aqalla min dalika, yang sedikit di bawahnya itu, wal mustamila itu artinya mencakup itu Pak.
Alama atas sesuatu, ma itu sesuatu, ala atas, huwa dia, akola, nah, sedikit, min dalika dari itu. Jadi sesuatu yang sedikit dari itu, yang satu strip di bawah sahih, yang disebut dengan hadis hasan, disebut dengan huwal hasanu, dia adalah hadis hasan. Nah, ini kesimpulannya. Wa yatahassalu hasola yatahassalu wa yatahassalu min hadza. Dan kesimpulan berarti dari bahasan kita pada malam hari ini adalah annal hadis yanqasimu ila salasatin aqsamin, bahwa ternyata hadis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Tuh saya tuliskan, Pak. Begitu. Paling tinggi disebut dengan sahih, pertengahan disebut dengan hasan, paling bawah disebut dengan dhaif. Begitu. Allah alam, Pak. Sakitu sim pribados. Nah, yang pada didiskusikan, ditaraskan mangga. Nah, katingali rarahi nama memang si ganu bingung tapi teuing. Katingali nama gitu. Da asli nama kan terus para rinter atuh. Da sakitu unggul ku abi tah, Pak. Gitu. Makbul mardud, makbul dibagi 2, sahih sareng hasan, mardud dibagi hiji, dhaif. Tos sakitu pembahasan inti nama. Mangga. Kalau yang memeriksa hadis-hadis hasan, dhaif seperti sahih, itu ada tim khusus gitu dari sekarang ulama, atau memang dulu juga udah ada bahwa ini cacat, misalnya ini sahih, itu ini dhaif gitu. Ya. Sementara kan sampai sekarang juga yang dhaif juga masih ada dikemukakan gitu, Ustaz. Ya, ya. Berkaitan dengan tim dari dulu sejak zaman dinasti Umayyah, kemudian berlanjut sampai dengan dinasti Abbasiyah, sampai dengan hari ini Muhammadiyah juga kan ada tuh ya, tim tarjih ya, bahwa di setiap generasi akan selalu ada ini, Pak. Karena apa? Itu konsekuensinya ada di riwayat. Di riwayat itu adalah penelitian perkara hadis. Apakah nanti menentukan hadis ini dhaif atau sahih atau hasan statusnya. Sehingga ini akan menjadi bahasan penelitian sampai dengan akhir zaman, Pak. Karena hadis-hadis palsu ini menyamai dengan hadis aslinya, ratusan ribu. Bisa dibayangkan, ratusan ribu hadis palsu. Bagaimana ulama mendefinisikan hadis-hadis ini? Ya pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Apalagi dengan ulama sekarang itu sudah jauh 1400 tahun dari Nabi kan? Itu sudah lumayan jauh. Satu-satunya yang bisa menjadi sumber rujukan saat ini adalah referensi kitab-kitab klasik atau disebut dengan turos. Turos itu kitab-kitab, itu satu-satunya, Pak. Dan sekarang kalau kita bertanya ke guru nanti juga dari gurunya dari gurunya, guru asik sampai ke sana nanti. Kalau periwayat hadis dari guru kami, berarti saya itu jalur dari Imam Bukhari saja yang ke-23 berarti. Jadi dari guru itu 23 generasi ke sana. Jauh kan? Apalagi belum dari Imam Bukhari sampai ke sana. Sehingga muncul pertanyaan begini. Boleh nggak kita langsung mengambil hadis dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, Mbak? Boleh nggak? Itu pertanyaan sederhana tuh. Boleh nggak kita tanpa melalui jalur guru? Boleh nggak gitu? Kita baca sendiri, itu kan sudah tersedia di Tokopedia. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Boleh tapi berbahaya. Boleh tapi berbahaya. Sanad, karena harus ittisalus sanad namanya. Sanadnya itu harus bersambung. Innamal a'malu binniyat. Nanti nih saya kampanyekan nih, Pak. Di bulan Ramadan kita akan ada bahasan hadis arba'in. Ini menyangkut bahasan hadis. Hadis arba'in itu dikarang oleh seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi, mengarang kitab salah satunya hadis al-arba'in. Hadis ini mencakup 40 hadis sahih. Salah satunya yang ditulis adalah innamal a'malu binniyat. Itu dari dulu kan kita belajar innamal a'malu binniyat kan tahu. Tahu nggak itu sanadnya bagaimana? Nah, itu dia. Kita mah cuma sepintas-sepintas, terlalu umum kita membahasannya, Pak. Sudah banyak yang umum. Nah, sekarang kita coba perdalam lagi lebih dalam.
Innamal a'malu binniat itu sanadnya bagaimana, diriwayatkan oleh siapa, dan tujuannya untuk apa, begitu. Ada tuh di hadis arba'in. Di sarahnya apalagi. Ya, itu. Barangkali ada yang lain, Pak? Saya pernah mendengar dari hadis level ini naik ke level anu, pernah dengar dari hadis doib, jadi ada ulama kan ini naik derajatnya di hadis hasan, itu gimana prosesnya? Baik. Pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab ya. Hadis sanad. Salah satu keabsahan hadis itu harus ittisalus sanad, ittisalu hadis. Hadisnya itu harus bersambung sehingga guru ini menjadi penting. Tidak bisa kita langsung, saya mendapatkan hadis langsung dari Imam Bukhari. Ada gurunya nggak? Nggak ada, baca sendiri, nggak bisa. Berarti sanadnya terputus. Nggak bisa, Pak. Ini harus ada gurunya. Gurunya dari gurunya. Nanti sampai kepada baru hadis itu, Imam Bukhari. Pertanyaan kedua, saya jawab, ikuti saja channelnya. Itu ada nanti, Pak, bagaimana dari hadis doib naik level, apa kriterianya, itu justru yang menjadi bahasan di ilmu hadis ini. Baik, barangkali ada yang lain selain itu. Pak Ustadz, tertarik tadi bagi orang-orang yang sudah belajar sendiri hadis dari imam buku gitu, Imam Bukhari, Imam Muslim, sempat menemukan beberapa hadis yang kelihatannya kontradiksi, tapi ternyata itu kalau misalnya kita pelajari ternyata saling melengkapi. Nah, kemudian ketemu juga hadis yang nggak masuk di akal gitu. Contohnya misalnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya misalnya. Sedangkan beberapa teman kita profesinya sebagai penjaga keamanan mempunyai anjing di rumah misalnya. Seperti itu, kenapa gitu kan? Hadis kemudian apalagi ya? Oh, tidak ada penyakit selalu ada obatnya gitu kan? Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya misalnya. Nah, tapi ternyata sampai sekarang kanker udah stadium 3 udah lewat aja pokoknya gitu kan. Tidak ada obat. Maksudnya langsung nah itu saya jadi berpikirnya apabila menemukan hadis seperti itu, apakah kita menunggu saja hadis itu nanti menemukan kebenarannya sendiri? Misalnya kayak yang lalat dimasukin aja gitu kan. Kalau ada yang hinggap kan dimasukin katanya kan. Ya karena ternyata setelah ada penelitian di sayap kiri racun, sayap kanan penawarnya katanya gitu. Nah, apakah harus seperti itu bersikapnya gitu? Nanti mungkin nanti di suatu saat di masa depan karena anjing itu apa gitu misalnya. Jadi malaikat nggak bisa masuk. Kalau sampai sekarang belum diketahui gitu. Atau gimana gitu, sedangkan banyak gitu hadis yang seperti itu kok aneh gitu ya. Menurut saya sih karena belum tahu. Kayaknya sudah mencit. Baik. Itu kenapa Pak hadis itu perlu guru? Nah, itu jawabannya sederhana sebetulnya. Jadi kita belajar hadis sama seperti belajar Al-Quran. Tidak bisa diartikan sembarangan. Kalau hanya cuman membaca, ini bedanya Pak. Kalau cuman membaca untuk sekedar pengetahuan, boleh. Tapi jangan sampai dengan kita membaca itu lantas kita berfatwa. Lantas kita menyatakan kita mengerti. Ini yang beda. Baca saja dengan mengerti itu dua hal yang berbeda. Karena untuk sampai pada level derajat mengerti, kita harus talaki. Betul tidak ini? Harus belajar dengan ahli hadis. Orang yang belajar ilmu hadis. Betul tidak? Ini saya contohkan paling sederhana Pak. Ini sebetulnya ada di bahasannya. Tapi saya coba kasih gambaran. Ada hadis yang menyatakan begini, To'amul isnaini kafis salasah. Nah, ini menjelaskan tentang apa coba? Makan berdua, makannya untuk 3 orang tetapi makannya untuk 2 orang tetapi dimakan 3 orang. Nah, makan untuk 4 orang ternyata bisa dimakan untuk 3 orang. Itu hadis Pak. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Untuk apa ini? Kaharti itu orang. Kahartos tuh coba. Tilu kanggo 2, 4 kanggo tilu coba. Ayo, kumaha memaknai hadis ini? Ini ada di bahasan kita Pak. Apa ternyata ini bahasan hadis apa ini? Ternyata ini adalah definisi berkah. Bagaimana coba mengartikan barokahnya? Nggak ada tulisannya.
Ta'amul isnaini kafi salasa, memakan dua bagian dari sebetulnya 3 orang. Jadi kita memesan mangkok bakso 3 mangkok, ternyata itu untuk 4 orang harusnya, begitu. Berkah itu. Kenapa? Ya, makanya Nabi itu pernah ditanya begitu, ya Rasul, bagaimana supaya saya ini bisa kenyang makannya? Karena ada yang makan tidak kenyang-kenyang, Pak, ada. Kata Nabi ini jawabannya, kalau kamu mau makan kenyang, panggil saudara-saudaramu. Alhamdulillah di Sunda mah ada ayahnya. Sok botram deh ya, ada. Ini botram. Eta teh mengamalkan hadis Nabi, Pak. Mantak orang anjing teh orang. Botram orang. Sering botram eta teh sunah Nabi. Gitu. Jadi botram itu mengajak orang lain ke rumah supaya apa? Kata Nabi, dari sekian orang itu yang tadinya kamu tidak kenyang sendirian, maka akan kenyang. Ini kata Nabi. Gitu ya. Jadi memaknai hadis itu harus dengan gurunya. Kalau membaca saja tidak ada soal. Tapi jangan sampai berfatwa dari apa yang kita baca. Gitu. Walau alam, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.